Halo teman-teman, kali ini kita akan mengulas MPV murah bergaya streamline kesukaan anak muda. MPV Streamline adalah mobil 7 penumpang bergaya sporty dengan desain paling aerodinamis. Dia sebenarnya wagon, namun dengan 3 baris kursi. Desain seperti ini punya ciri khas ground clearance rendah, handling lebih sigap, dan mesin lebih bertenaga dibanding MPV biasa. Sesuai banget dengan karakter anak muda. Makanya dia sudah menjadi idaman sejak kemunculannya di awal tahun 2000-an. Mobil anak muda itu biasanya tidak terlalu mementingkan kenyamanan penumpang, namun berbeda dengan MPV Streamline kali ini. Dia sangat praktis dan akomodatif sekali, cocok banget buat yang berjiwa muda yang tetap mementingkan kenyamanan keluarga, terutama anak-anak. Nah, apa saja pilihannya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, tidak bosan-bosan kami ingatkan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yang pertama, Honda Odyssey Absolute transmisi matic tahun 2005. Buat teman-teman yang mau mencari MPV murah, tapi desainnya sporty banget sekaligus mewah banget, Odyssey RB1 ini adalah jawabannya. Ini adalah generasi ketiga dari Odyssey. Mobil ini muncul di Indonesia sejak tahun 2004 hingga tahun 2008. Dia punya dimensi panjang 4.765 mm, lebar 1.800 mm, tinggi 1.550 mm, dan jarak sumbu roda 2.380 mm. Mungkin banyak yang setuju bahwa ini adalah MPV lawas dengan desain streamline yang paling futuristik, sehingga hingga sekarang tampilannya masih sangat enak dilihat. Sebenarnya, RB1 dibagi dengan beberapa tipe, mulai dari tipe M, tipe L, tipe Absolute Plus, dan tipe Absolute Plus. Namun di Indonesia, yang paling laku itu adalah tipe Absolute. Mesin RB1 ini sama-sama 2400 cc, namun kodenya berbeda tergantung tipenya. Untuk tipe L dan tipe M, dia menggunakan mesin K24A1 yang menghasilkan tenaga sebesar 160 horsepower. Sementara untuk semua tipe Absolute menggunakan mesin K24A2 2400 cc 4 silinder DHC iVTEC. Tenaganya 200 horsepower, torsinya 232 Nm, transmisinya Triptonic 5 speed dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 6-7 km per liter dan luar kota sekitar 9-10 km per liter. Fiturnya, untuk tipe Absolute dia sudah menggunakan lampu proyektor LED, AFS atau Adaptive Front Lighting System, di mana lampunya akan bergerak mengikuti arah setir. Rem sudah ABS plus EBD, interior sudah full kulit, spion electric retract, jok driver sudah elektrik, tombol VSA atau stability control, tombol on off untuk fitur AFS-nya, tombol sunroof, dual SRS airbag, cruise control, audio steering control, tilt steering, speedometer Optitron, intermittent wiper yang bisa diatur interval waktunya, jam digital dan indikator radio, AC 3 baris yang sudah digital auto climate, defogger buat depan, belakang, dan spion, head unit double din, high adjuster seatbelt, vanity mirror kiri kanan dengan lampu, tempat kacamata, spion tengah dynamic view, sunroof, armrest depan kiri kanan, meja tengah yang bisa dilipat dan ada lacinya, power outlet dan aux untuk penumpang baris kedua, armrest dengan cup holder di baris kedua, lampu dan power outlet di bagasi, printed glass antena, wiper dan defogger belakang, rem cakram depan belakang, dan mufflernya ada 2 buah. Kelebihannya yang utama tentu desainnya, dia sangat sporty sekaligus sangat mewah. Khusus yang tipe Absolute ini, mesinnya bandel dan sangat bertenaga, handlingnya sigap, suspensi yang Absolute ini juga lebih nyaman. Fiturnya sudah sangat lengkap khas mobil premium. Kabinnya sangat lega dan kedap hingga baris ketiga, laci penyimpanannya juga tergolong banyak. Kekurangannya adalah ground clearance-nya terlalu rendah, konsumsi BBM-nya tergolong boros, harga spare part-nya mahal sesuai dengan kelasnya, frekuensi radionya berbeda dengan yang di Indonesia, jadi perlu alat tambahan lagi. Untuk penyakitnya, selang power steering-nya sering bocor, transmisi matic-nya juga banyak yang sudah kena, tapi ini khusus yang CVT. Kalau yang gear AT dia lebih awet, jadi teman-teman harus perhatikan karena Odyssey Absolute ini punya 2 pilihan matic. Versi tahun pertamanya dia pakai CVT, setelahnya baru dia pakai gear AT. Honda Odyssey Absolute transmisi matic tahun 2005, saat ini harganya dimulai dari sekitar 109 juta rupiah dengan kondisi terawat dan pajak aktif. Untuk biaya pajaknya sekitar 3,6 juta rupiah. Yang kedua, Mitsubishi Grandis GT transmisi matic tahun 2010. Ini adalah tipe tertinggi dari Mitsubishi Grandis. Mobil ini pertama kali muncul di tahun 2006. Sedangkan untuk tipe GT ini mulai muncul di tahun 2009 dengan aksen yang lebih sporty.
Grandis sendiri adalah MPV bergaya sporty yang bersaing langsung dengan Honda Odyssey. Tipe GT ini cukup banyak perbedaannya dari tipe GLS, mulai dari desain grill depan, ukuran ban yang lebih besar, interior sudah full black, meja lipat di baris pertama, dan rem cakram sudah depan belakang. Jadi buat yang ingin tampil lebih sporty, pastinya tipe GT ini lebih menarik dari tipe GLS. Mobil ini punya dimensi panjang 4.765 mm, lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.655 mm. Kode mesinnya 4G69 2400cc 4 silinder DHC Mivec. Tenaganya 163 horsepower, torsinya 220 Nm. Transmisinya triptonic 4 speed dengan teknologi Invex 2 dan bar penggerak roda depan. Kapasitas tangki BBM-nya 65 liter. Ukuran bannya 215/55 R17. Untuk konsumsi BBM-nya, dalam kota sekitar 7-8 km per liter, dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah corner sensor, rem ABS plus EBD plus BA, interior sudah full kulit, all auto power window, spion electric retract, tombol corner sensor, tombol fog lamp, dual SRS airbag, tilt steering, speedometer Optitron, indikator individual door warning, lampu depan sudah auto, intermittent wiper yang bisa diatur interval waktunya, laci di atas dashboard, head unit double din, AC sudah 3 baris dengan pengaturan sangat lengkap, jam digital, high adjuster seat belt, vanity mirror kiri kanan, tempat kacamata, spion tengah dynamic view, armrest depan kiri kanan, meja tengah yang bisa dilipat, armrest di baris kedua, kursi baris ketiga yang banyak pengaturannya, lampu dan power outlet di bagasi, printed glass antena, wiper, dan defogger belakang. Kelebihan Grandis GT ini, yang pertama tentu desainnya yang lebih sporty, mesinnya bandel dan bertenaga, handlingnya tergolong cukup sigap, suspensinya empuk, interiornya lega hingga baris ketiga dan sangat nyaman. Fiturnya tergolong lengkap, kabinnya kedap, laci penyimpanannya sangat banyak, konfigurasi joknya bisa dibikin tempat tidur, cocok banyak suka perjalanan jauh tanpa harus menginap di hotel. Jok baris ketiganya bisa reclining, bisa dilipat ke bawah lantai bagasi agar bagasinya bisa dibikin rata lantai, dan bahkan bisa dihadapkan ke belakang jika butuh tempat duduk sambil menikmati alam. Nah, soal perawatan, dia tergolong mudah, apalagi kalau dapat yang terawat, dia bakal sangat awet. Kekurangannya adalah konsumsi BBM-nya tergolong boros tapi tidak seboros Odyssey ya teman-teman. Biaya perawatannya mahal tapi bukan yang paling mahal di kelasnya. Jadi kesimpulannya, Grandis GT ini adalah salah satu pilihan terbaik MPV streamline murah. Karena untuk mobil usia 14 tahun, dia masih bisa dipakai buat gaya di zaman sekarang. Yang paling menarik adalah konfigurasi kursinya yang sangat unik dan fungsional. Tidak kita temukan di mobil lainnya. Jadi ideal banget sebagai mobil keluarga. Apalagi dia termasuk bandel dan cukup mudah dirawat. Mitsubishi Grandis GT Matic tahun 2010, harganya dimulai dari sekitar 109 juta rupiah dengan kondisi terawat dan pajak aktif. Sementara untuk biaya pajak per tahunnya sekitar 3,6 juta rupiah. Yang ketiga, Nissan Grand Livina tipe XV transmisi manual tahun 2014. Jika teman-teman lebih tertarik dengan MPV Streamline 100 jutaan yang lebih ramah di kantong, Nissan Grand Livina XV tahun 2014 ini adalah jawabannya. Tidak banyak pilihan memang kalau kita berbicara mobil ramah di kantong. Bahkan untuk MPV bergaya Streamline yang paling ramah di kantong pun, mungkin hanya ada Grand Livina ini. Meskipun tampilannya sudah cukup berbeda, tapi Grand Livina yang memulai debutnya di Mei 2013 ini hanyalah sebuah facelift. Namun dia kelihatan lebih streamline dan lebih modern dibanding sebelumnya. Model facelift ini punya dimensi panjang 4.485 mm, lebar 1.690 mm, dan tinggi 1.590 mm. Sementara untuk mesinnya, dia menggunakan kode mesin HR15DE 1500cc 4 silinder DHC Dual CVT. Tenaganya 109 PS dan torsinya 143 Nm. Pilihan transmisinya manual 5 speed dan matic Xtronic CVT dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 11-12 km per liter, kombinasi sekitar 14-15 km per liter, dan untuk tol sekitar 17 km per liter. Fiturnya, remnya sudah ABS plus EBD plus BA, power window, electric mirror, speedometer Optitron, MID display, intermittent wiper yang bisa diatur interval waktunya, tilt steering, dual SRS airbag, head unit single din, AC dengan pengaturan cukup lengkap, defogger belakang, spion tengah dynamic view, kisi-kisi AC belakang, armrest dengan 2 cup holder di baris kedua, roof monitor, wiper belakang, dan sensor parkir. Secara desain, model facelift ini lebih mewah dan lebih streamline. Mesinnya bandel dan bertenaga di putaran atas. Perawatannya mudah dan tidak terlalu mahal. Kabinnya tergolong kedap,
Fitur keselamatannya sudah bagus, suspensinya nyaman, handlingnya cukup stabil jadi enak buat cruising di tol. BBM-nya irit, dan untuk mesin dual CVT ini, gejala ngelitiknya lebih minim, apalagi buat yang transmisi manual. Kekurangannya adalah, traksi ban depannya sering lost di tanjakan terjal. Matic-nya juga cukup kewalahan di jalan pegunungan. Mesin ngelitiknya kadang-kadang masih muncul, tapi jika dirawat dengan benar, gejala ngelitiknya bisa hilang. Kabinnya agak sempit, tapi masih bisa duduk nyaman. AC-nya kurang dingin buat penumpang baris ketiga, terutama saat trik. Ground clearance-nya rendah, sementara depan belakangnya cukup panjang, jadi rawan mentok. Suspensinya juga banyak yang sudah kena, karena dia nyaman sehingga sering disiksa di jalan kurang rata. Jadi kesimpulannya, Granlivina Facelift tahun 2014 ini sebenarnya adalah MPV Streamline entry level yang tergolong sangat nyaman yang lebih cocok untuk kegiatan dalam kota. Kalaupun buat dipakai luar kota, pastikan tanjakannya tidak terlalu ekstrim. Tapi kalau memang suka banget dengan mobil ini, kami sarankan pilih yang transmisi manual saja, agar mudah menyesuaikan torsinya saat di jalan terjal. Nissan Granlivina tipe XV transmisi manual tahun 2014, saat ini harga terendahnya dimulai dari sekitar 105 juta rupiah dengan kondisi terawat dan pajak aktif. Biaya pajaknya sekitar 2,8 juta rupiah. Nah, itulah rekomendasi MPV murah bergaya streamline kesukaan anak muda. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. But try to do what you love when it's said and done, 'cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Live it life.